Halo guys, balik lagi ya di channel ini. Sekarang kita udah mulai belajar data structures ya. Kita terakhir udah belajar tentang algoritma, sekarang kita belajar data structures. Nah, data structures ini sangat terkait dengan algoritma ya. Kita baca dulu definisinya, itu adalah specified format untuk organize, proses, sama ambil, dan untuk menaruh data gitu. Nah, ada beberapa basic sama advanced data structure. Dia bisa, dia bisa dimengerti sebagai cara-cara untuk memanage data secara efisien untuk beberapa tujuan yang berbeda gitu. Nah, pemilihan data structure itu sangat secara signifikan itu mempengaruhi efisiensinya dari algoritma ya. Jadi contoh seperti algoritma tadi, kalau kita memakai data structure yang tepat, kita bisa kita bisa meleverage itu atau memanfaatkan itu di-combine dengan algoritma yang pas juga gitu ya. Ketika algoritma bagus tapi data structure jelek, sama aja settingnya jelek gitu. Ketika data structure bagus tapi algoritma juga jelek ya sama aja gitu ya. Jadi tergantung purpose-nya kita mau apa gitu ya. Kuncinya di sini, various purpose dan manage data efficiently gitu ya. Jadi ada beberapa operation di data structure, ada search, insert, delete, edit. Nah, kita selama ini udah belajar satu data structure yaitu array gitu ya. Jadi di array kita bisa search dengan cara array berapa gitu ya. Tuh, terus insert juga bisa. Jadi misalkan ada i gitu ya sebagai indeksnya, yang paling akhir berapa. Jadi nanti array i plus 1 atau i plus plus sama dengan x gitu ya. Ini bisa buat insert. Buat delete bisa, tapi mungkin agak ribet ya ketika array misalkan kita mau ngapus array ke i. Berarti nanti array ke i sama dengan array ke i plus 1 dan seterusnya ya, kita looping sampai terakhir gitu. Kalau edit gampang, tinggal array i sama dengan x gitu misalkan gitu ya. Nah, gitu ya. Untuk array kira-kira seperti itu. Kita udah belajar array sebelumnya. Nah, kita akan belajar dulu sebelum data structure ya. Kita baca dulu struct DC. Jadi struct DC ini kita udah belajar juga di modul OOP, tapi mungkin masih sedikit ya. Jadi struct DC ini adalah user different data types yang memperbolehkan untuk grouping variabel dari beberapa tipe di bawah satu nama hanya untuk kemudahan kompleks data structure. Contohnya mobil nih. Mobil dia punya string brand, ya, string model sama integer year. Tapi digabung aja jadi satu car gitu ya. Nah, contohnya seperti ini kalau eh mau declare gitu ya. Kalau mau akses tinggal gini aja ya, pakai titik. Titik brand, titik model, titik year gitu. Oke. Jadi strukturnya seperti ini ya. Struct itu adalah reserve word juga DC ya. Jadi car ini bebas penamaan kita sendiri. Tapi biasanya setelah struct ini diawali dengan huruf besar ya, kapital car-nya. Tuh. Dan struct car ini udah sebagai tipe data sendiri gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah tipe data sendiri nih, struct car di sini. Terus ini adalah nama variabelnya gitu. Terus ini adalah variabel sendiri, ini adalah nama variabelnya gitu ya. Untuk mengakses pakai titik. Jadi gitu. Nah, terus ada namanya type def atau type definition. Nah, ini juga di software DC. Ini kita bisa melakukan substitusi nama gitu ya. Misalkan ada tipe data yang namanya long long ya, tapi kita kan males ya nulis long long gitu. That's why kita langsung LL aja di sini. Ya kita definisikan long long sebagai LL gitu ya. Jadi ketika kita mau long long var, nggak cukup LL var aja gitu. Bisa. Gitu ya. Nah, ini bisa dikombin dengan struct juga. Ya, ketika type def struct students ya, kita mau mendefinisikan struct students ini ya dari sini sampai sini itu sebagai STU aja gitu ya. Jadi ketika kita declare di sini cukup STU aja gitu ya, STU ST gitu. Terus kita assign aja ST name-nya berapa, ST branch-nya berapa, ini berapa gitu. Jadi kita nggak perlu tulis struct gini lagi ya, karena kita udah pakai type def. Jadi seperti itu. Oke, itu intermezzo aja untuk struct DC.
BTW juga kalau misalkan ada pointer ya, ada pointer di struct. Contohnya misalkan apa ya, PTR gitu aja lah ya, atau integer. Contohnya kayak ini deh. Oh, sebentar. Oke, jadi contohnya misalkan ada integer bintang A gitu ya di sini. Nah, kalau kita mau st.a ya, itu kan kita kan perlu gini kan, st titik bintang A gitu ya. Bintang A atau st titik gini ya, bintang A di sini. Nah, ini bisa, tapi ada shorthandnya juga, bisa langsung pakai panah gitu ya. Which is recommended-nya seperti ini gitu. ST panah A. Arti panah ini ya apa namanya? Arti panah ini sama seperti ini ya, substitusi aja. Jadi panah itu adalah hyphens sama lebih besar dari gitu ya. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, terus array itu sebenarnya bisa juga dynamic ya. Jadi array kan kita pernah belajar bahwa array itu cuma bisa di define sekali ya. Size-nya berapa? Kalau misalnya gede gitu ya, biar kita nggak perlu kekurangan array. Nah, tapi ada namanya dynamic array, di mana kita bisa dynamic itunya, apa, jumlah array-nya gitu ya. Jadi misalkan kita bisa definisi dulu aja array-nya A5 ya. Nah, kita bisa define ini dulu, nggak perlu sampai A-nya 1000 atau berapa gitu. Cukup A5 dulu. Nah, terus ketika kita tambah, ketika udah full 5 ini, nah misalkan udah 0, 1, 3, 7, 9. Nah, kita mau masukin 5 nih di sini, tapi kan udah full. Nah, basic idea-nya adalah kita bikin array baru yang jumlahnya lebih gede dari 5 gitu. Let's say 2 kalinya gitu ya. 6, 7, 8, 9. Nah, kita bikin array baru, terus kita copy ini semua ke dalam sini ya. Jadi nanti ada array yang awalnya di sini, terus 5-nya kita masukin di sini nih setelahnya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Eh jadi seperti itu ya untuk dynamic array. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, strukturnya tuh ada ini. Jadi kita bisa bikin struct sih sebenarnya. Tapi ini hanya pseudocode sih sebenarnya dynamic array. Pseudocode-nya itu ada array. Ya di dalam struct itu nanti ada array, ada count, ada capacity. Count itu adalah integer, ada berapa jumlah ini. Jumlah array-nya ada berapa sekarang gitu ya. Jumlah isinya yang keisi berapa. Capacity itu total kapasitasnya berapa. Array itu ya array-nya sendiri gitu ya. Nah, terus ketika initialize ya udah array-nya kita definisikan dulu, terus count-nya 0 karena memang count-nya nggak ada isinya ya, array-nya array kosong, count-nya 0, capacity ya capacity-nya berapa gitu. Nah, ini dia menarik ketika add element ya. Add element ini kan ke array ya. Let's say ini A gitu ya. Elemen let's say ini tadi 5 di sini nih. Nah, kita cek dulu apakah dynamic array count itu sama dengan capacity. Jadi apakah size-nya udah penuh ya. Kalau penuh kita resize dynamic array dengan capacity-nya dikalikan 2 gitu. Jadi contoh function resize itu seperti ini. New array sama dengan allocate memory untuk new capacity. Number of elements ya. Jadi new array apa ya? Allocate new capacity. New capacity-nya tadi capacity kali 2 gitu. Berarti 10. Kita bikin array baru dengan size 10 gitu. Kemudian kita copy elemen dari sini ke sini ya. Terus kita free memory ini biar nggak ada apa namanya? Free array ya, sorry bukan free memory, free array ini supaya nggak terjadi memory leak gitu ya. Terus terus ini kita assign lagi dengan yang ini gitu ya. Dengan array ini dan seterusnya dan capacity new capacity berarti 10 sekarang capacity-nya gitu ya. Terus kita baru save untuk masukin
elemen tersebut ke dalam dynamic array kita. Terus count-nya di plus-plus aja gitu ya, di increment. Jadi seperti itu. Nah, dynamic array implementasinya itu ada di vektor ya. Kalau di C++, kalau di Java ada di array list atau vektor. Tuh. Complexity-nya berapa, Bang? Complexity-nya yaitu untuk mengakses elemen sama ya seperti array biasa. Menambah elemen ya, menambah elemen itu sebenarnya O1 aja sih sebenarnya ya. Sebenarnya O1. Nah, tapi karena apa ya? eh menambah elemen di akhir ya, sorry. Ini untuk in the end ya. Menambah elemen di akhir. Gue sambil bikin ini deh revisinya ya. Adding element in the end. Dia adalah O1. Oke, sorry, kekurangan tadi. Nah, untuk mengakses sama ya kayak array biasa, pakai ini aja, pakai square brackets. Terus nambah elemen di middle, harusnya ON. Kenapa? Karena ketika kita di sini, ya, ketika ada array di sini, ya, kita mau nambah array ini di tengah-tengah, kita harus menggeser semuanya ini nih, ya. Jadi worst case ini ada di paling depan. Kita harus geser semuanya by one gitu. Jadi kenapa big O-nya N? Kenapa? Karena kita mau menggeser semuanya gitu ya. Worst case-nya gitu. Nah, in the end ya tinggal O1 aja di sini. Gitu ya, tinggal taruh. Nah, amortize ini apa? Amortize itu kita apa ya? Mengkompres itu menjadi apa ya? Menjadi average-nya aja gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita add elemen, sebenarnya ada ini kan ya. Ada fungsi resize. Resize ini memakan waktu yang lumayan gede, guys. Jadi contohnya ini nih. New array, dia allocate memory. Ya, ini let's say ON lah ya. Di sini ON. N itu adalah new capacity-nya gitu. Nah, untuk mengcopy elemen ke new array itu dia juga ON juga gitu. Nah, free itu ya let's say O1 lah ya. Dan nambah array di sini yaitu O1 gitu. Jadi ketika kita nambah elemen dan ketika kita bad luck, ketika kita udah kapasitasnya udah penuh, ya itu bisa ON gitu. Tapi kita amortize. Jadi amortize itu sewajarnya aja gitu. Sewajarnya berapa gitu. Ini kan side case aja ketika full. Ya intinya gitu ya amortize itu. Nah, terus untuk insert atau delete elemen sama ON ya. Ini kan udah insert ya. Ini harusnya delete sih ya. Kalau edit sama tetap O1 karena kita bisa langsung pakai ini square brackets ya. Terus untuk resizing array ON ya. Jadi untuk yang tadi ya, yang ini resizing itu ON. Oke. Nah, di sini ada dua hal yang menarik, yaitu yang pertama di sini nih. Ini ada namanya scaling factor ya. Scaling factor. Nah, scaling factor ini bisa berbeda-beda ya, tergantung bahasa sih sebenarnya, atau tergantung implementasi kalian. Tapi yang paling dipakai mungkin 2 kali lipat lah ya. Tapi sebenarnya bisa 1,5 kali lipat atau 3 kali lipat gitu, tergantung. Kemudian juga yang di sini nih, di sini ya. Nah, itu bisa aja ini kan ketika penuh ya, ketika penuh resize. Tapi bisa aja ketika mungkin udah occupied sekitar 3/4 dari capacity, baru di resize gitu. Berarti nggak harus nunggu full. Nah, ini namanya adalah load factor. Load factor. Ya. Nah, di sini gue juga ada yang kurang jelasin ya. Jadi dynamic array itu sebenarnya kalau kalian delete, count-nya kan berkurang satu nih. Nah, itu kita bisa juga di resize, bisa shrinking ya, bisa di resize lebih compact lagi gitu. Misalkan dari 10, ternyata udah 4 nih elemennya gitu. Nah, itu bisa di shrink lagi jadi 5 gitu ya. Jadi itu load factor. Kita main-main di load factor, kalau scaling kita main di mau seberapa gede kita mau gedeinnya. Jadi gitu ya. Oke, itu untuk dynamic array. Oke, next kita membahas linked list ya.
Dimana data structure ini mungkin bisa menggantikan kita yang selalu memakai array gitu ya. Kita misalkan ada sebuah group of variable, kita taruh array gitu. Nah, linked list ini bisa mematahkan hal tersebut. Kenapa? Contoh seperti ini ya, problemnya. Ketika ada program ya, program ini adalah text editor. Text editor itu seperti Notepad atau Microsoft Word gitu ya. Dia menerima beberapa string dari user. Jadi kita sebagai user, kita kan ketik-ketik-ketik ya. Contoh seperti PowerPoint ini kita ketik-ketik ya. Ini kan string semua nih. Ini kan string di sini. Which, accept. Ini kan semua string. Even ada spasi di sini gitu ya. Nah, user kan di inputnya kita by char itu. Nah, string itu adalah array of char dan array itu is limited ya kan, seperti yang di video sebelumnya. Array itu limited kecuali dynamic array gitu ya. Nah, arraynya bisa overload ya kalau nggak pakai dynamic array ya. Jadi ya kalau pakai dynamic array dia ada on complexity-nya gitu ya. Ketika kita delete text itu juga on gitu. Nah, kita lebih baik pakai linked list. Kenapa? Karena gini. Karena tadi array itu kan aksesnya O1. Nih, aksesnya kan O1. Search-nya ON untuk linear search, untuk binary search itu log n, edit O1, insertion di akhir O1, insertion di middle ini, insertion ON, deletion di akhir O1, deletion di tengah, itu ON gitu ya. Nah, kalau linked list ini sebenarnya ada beberapa penukaran gitu ya. Akses itu kita nggak bisa langsung akses. Jadi kita harus pakai looping. Jadi ON di sini. Searchingnya sama, ON untuk linear search. Edit sama akses itu harusnya selalu berdampingan ya, selalu sama harusnya. Karena ketika kita edit kita harus cari dulu, terus akses dulu. Nah, tapi bedanya ini nih, insertion at the end tuh O1. Insertion di middle juga O1. Jadi kita nggak perlu mindahin semua gitu. Ya, nggak perlu shifting ke kanan gitu. Dan dia linked list ini nggak akan pernah habis size-nya gitu ya. Dan dia deletion to end O1 ya. Tapi susahnya linked list ini untuk mencari ini susah dia ON gitu. Nah, deletion in the middle of beginning juga O1 gitu ya. Kecuali untuk mencari gitu. Jadi kalau linked list kita tahu posisinya udah enak bisa langsung hapus. Tapi kalau nggak tahu posisinya ya tetap ON untuk mencarinya gitu ya. Itu untuk linked list. Nah, kira-kira seperti apa sih linked list itu? Kenapa nggak habis gitu ya? Kenapa nggak pernah habis size-nya? Karena dia pakai memory heap ya. Atau ya kita udah bahas itu di pointer ya. Materi pointer di modul programming. Dia seperti ini nih. Seperti yang di sebelah sini. Kita lihat yang di sini dulu ya. Nah, linked list itu bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah node ya. Node ini adalah sebuah tipe data seperti ini ya. Struct, pakai type def struct. Dalam struct ini dia ada integer data ya, data aslinya. Dan ada pointer ke dalam ini sendiri gitu ya. Lucu kan? Jadi dalam kotak itu dia bisa mempointer kotak lain gitu. Nah, gitu ya untuk node. Nah, contohnya seperti ini nih. Di node itu ada data sama data next ya. Jadi data itu datanya apa, nextnya apa. Nah, jadi bentuknya linked list itu seperti ini ya. Seperti kotak ada next. Next kemana gitu. Next kemana gitu ya. Jadi di sini ada head. Head itu dimana kita bisa tracking setiap linked list yang ada ya. Jadi ini headnya. Headnya di mana gitu. Di sini ada datanya apa, terus nextnya kemana nih gitu. Nah, sampai paling akhir. Kalau paling akhir nextnya tuh null. Nextnya tuh null. Dia nggak punya next. Gitu ya. Jadi ini selalu berantai seperti ini bentuknya ya. Karena namanya linked ya, linked. Link itu artinya saling connected gitu ya. Connected list itu ya kayak array sih sebenarnya jatuhnya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk strukturnya ada node, ada data dan next. Nah, terus untuk implementasinya kira seperti ini nih. Pertama ada head sama tail dulu. Ini gue sambil belajar ya, karena ini gue udah bikin ini agak lama sih, sekitar 2 minggu yang lalu, jadi agak-agak lupa. Oke, jadi kita mau coba copy sebuah array ke dalam linked list gitu ya.
Oke, kita simulasiin deh ya. Ini berarti ada head di sini. Kita pakai H aja. Headnya pertama 0, tailnya adalah 0 juga. Oke. Nah, terus kita looping array-nya nih ya, dari 0 sampai size-nya 5 aja gitu ya, biar nggak terlalu panjang gitu. Nah, yang pertama kita apa ya? Kita membooking sebuah space di heap dulu, yaitu dengan cara malloc ya. Kalau kalian ya ini kembali lagi ya uh, di modul programming di video yang pointer. Ini sangat terkait dengan itu. Jadi kita mau mengalokasi sebuah space di memori ya. Gue bentuk kotak aja di sini. Ukurannya berapa? Ukurannya sebanyak node ini gitu ya. Nah, terus ketika dapat kita casting ya, type casting ke dalam pointer. Jadi gitu. Jadi ini adalah temp ya kan. Nah, gitu. Nah, di slide set sebelumnya gue kan udah bilang kalau misalkan ketika temp kita mau akses next kan bisa seperti ini kan ya. Nah, kita juga bisa pakai seperti ini, guys. Jadi bisa langsung gitu ya. Oh, sorry. Ini gua ada salah ya. Sebenarnya mungkin kita ini nih. Sorry, salah dari tadi ya. Jadi mungkin kita kayak gini. Bintang, terus temp, terus dot data gitu ya. Kebalik, bukan itu. Bukan kayak tadi ya. Bintang, temp, dot data. Tapi kita bisa bikin ini sebagai temp data langsung gini ya. Jadi kita nggak perlu dari reference temp-nya dulu. Jadi bisa langsung di sini temp panah data gitu. Ya, ini jauh lebih simple ya dan elegan gitu code-nya. Jadi datanya kita isi value dari array itu. Nah, terus untuk next-nya kita 0 ya. Next-nya kita 0. Nah, datanya berapa? Datanya let's say ini di 1 2 3 4 5 lah ya, karena kita random di sini kita nggak tahu. Let's say pertama 1 nih di sini. Nah, gitu. Kemudian if head sama dengan 0, berarti ketika ini adalah sebuah list, sebuah node pertama ya. Ketika head sama dengan 0, maka headnya adalah ini, dan tailnya juga ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi else-nya kita nggak perlu lihat lagi gitu ya. Jadi head ini, tail ini gitu. Nah, oke, next looping lagi kan ya. Looping lagi, kita booking lagi. Jadi kita booking lagi temp di sini. Gitu. Kita booking temp di sini, terus temp datanya 2 di sini, temp next-nya 0 ya. Temp next-nya 0. Nah, tapi ketika head sama dengan 0, head-nya kan udah keisi nih. Berarti dia lanjut yang ke sini nih. Nah, terus tail.next sama dengan temp. Jadi tail itu kan tadi ini ya. Tail tadi kan yang ini nih. Nah, tail.next sama dengan temp. Berarti udah bukan di sini. Berarti ini panahnya udah ke sini. Gitu. Ya. Terus tailnya yaitu ini. Jadi ini. Jadi sekarang gini nih. Head dia ke 1. Ya kan? 1 dia ke 2. Terus 2 dia 0. Gitu. Nanti sama lagi ya. Sampai 3. Sampai 4 sampai 5 gitu ya. Sampai 4 sampai 5. Nanti tailnya di sini. Gunanya head apa? Gunanya tail apa? Gunanya head itu untuk kasih tahu aja kalau link list ini mulai dari mana sih? Karena ini kan sebuah rantai ya. Kita harus tahu awal dan akhirnya. Terus akhirnya untuk apa? Untuk ketika kita mau tambah elemen baru, kita langsung refer aja ke tailnya gitu. Kita ada 6 di sini, kita langsung aja di sini. Kalau nggak ada tail, jadinya apa? Jadinya nanti ya bisa sih bisa ya, tapi complexity jadi ON. Karena kita perlu cari n-nya dulu gitu ya. Dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Nah, itulah kenapa kalau akses nggak bisa O1 kayak array, karena array kan contiguous ya, selalu berkontinu gitu. Jadi kita bisa langsung, oh array ketiga gitu. Karena kita bisa langsung tahu pointernya di mana gitu ya. Kita bisa langsung tahu letak memorinya di mana gitu. Oh di sini gitu. Tapi kalau ini karena kita pakai malloc ya, kita cuma dikasih tahu pointernya aja, referensinya apa gitu.
nggak seperti ini yang kita bisa langsung akses. Ya, jadi kita perlu lompat-lompat gitu. Itu ya untuk link list seperti itu. Enaknya kita bisa tambah atau kita bisa delete sesuka hati kita gitu ya. Nah, tentang gue bakal kasih ini code-nya di GitHub ya, nanti gue kasih di description. Nah, untuk delete juga lebih gampang guys. Jadi nggak perlu geser-geser lagi ya. Contoh kita mau delete 2. Ya udah, yang pertama satu. Sorry. Ya ketika kita mau delete 2 ya, kita perlu ke satu dulu ya. Kita perlu ke satu. Nah, terus satu next ya. Satu next sama dengan yang mau di delete next. Jadi 1 3 di sini. Gitu. Jadi 2-nya lepas. Nggak gitu aja. Satu nanti diarahkan ke sini. Gitu sih. Semudah itu sebenarnya. Tapi mungkin yang susah nanti ketika kita mau hapus 3 misalkan. Kita mau cari 2-nya di mana gitu. Nah, itu kalau mencari 2-nya kita harus looping lagi dari awal sampai akhir. Kecuali kita bisa punya pointer kedua, di mana namanya double link list ya di sini. Tapi nanti dulu ya. Jadi kalau mau print content of link list, kita bisa seperti ini ya. Jadi ada temp itu kita kasih head dulu ya. Jadi misalkan ada 1, 2, sampai 3 aja lah ya, biar cepet. Nah, ini adalah tempnya di sini. Nah, while ketika temp tidak sama dengan 0 ya, berarti tempnya kan di sini kan nggak 0 kan ya. Ini kan 0 di sini. Nah, kita printf temp.data printf1. Terus temp sama dengan temp.next. Berarti tempnya sekarang di sini. Gitu ya. Terus kita print, terus tempnya di sini. Kita print, terus tempnya di sini. Nah, karena ini 0 ya udah dia langsung print enter gitu ya. Nah, tadi contohnya yang tadi 3 bisa balik ke 2, 4 bisa balik ke 3. Itu namanya double link list ya. Dimana kita bisa navigate ya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu. Soalnya kalau link list biasa, kita kan kurangnya cuma dari kiri ke kanan nih. Reference-nya dari kiri ke kanan. Sama kayak gini. Ini selalu ke sini ya. Kita mau balik nggak bisa, balik arah nggak bisa. Kalau bidirectional dia bisa balik arah. Tapi susahnya dia harus ini memory overhead ya. Jadi ada overhead memory yaitu ada tambahan pref di sini, previous. Gitu. Nah, ini gampang ya untuk easily delete in the middle gitu ya, untuk mencari previous node. Jadi ketika mau delete ini, ya udah tinggal ini, next-nya sama dengan ini gitu. Terus pref ini sama dengan ini. Jadi kita nggak perlu cari. Ya let's say ini ada 1 juta node ya di sini ya. Ada 1 juta node. Terus kita ke sini. Kita mau hapus ini. Kalau nggak pakai double link list, kita nggak bisa tahu ini di mana gitu. Jadi kita perlu apa ya? Perlu traverse lagi, perlu kunjungi satu supaya 1 juta kali baru bisa nemu gitu. Nah, mungkin double link list itu juga nggak simpel ya, karena kalau misalkan mau menghapus ya, selain taruh ini next ke sini, kita juga harus bisa taruh previous ke sini. Ya, itu susahnya gitu ya. Contoh kasus ya itu seperti ini, seperti musik ya di Spotify. Kayak kita mau next, kita mau back, itu bisa gitu ya. Ya, itu contoh untuk double link list ya. Jadi itu aja materi untuk video kali ini. Lumayan banyak yang kita cover ya. Pertama dari introduction to data structure dulu ya. Kita belajar tentang struct, type def, terus kita juga belajar tentang array, operasionalnya, terus dynamic array, kemudian linked list ya. Ini lumayan banyak sih yang kita cover. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Karena ini lumayan penting juga materinya untuk bisa lanjut di materi-materi berikutnya. Oke, that's all from me. Stay tune di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.